Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Karena bertekuk lutut segala kuasa yang ada di bumi, yang ada di langit. Sebab nama Yesus, nama yang berkuasa. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup melindungi Tuhan. Kami percaya Bapa. Karena itu kami taruh iman kami sepenuhnya apapun yang terjadi hari-hari ini. Bahkan ketika bumi bergoncang, kami tahu firman-Mu itu tetap dan tidak pernah tergoyahkan. Kami mau menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau kota benteng perlindungan yang teguh. Setiap kami yang datang sore hari ini, kami membuka hati bagi firman Tuhan. Tidak ada satupun yang dengan kesombongan menolak setiap firman. Kami mau merendahkan hati karena kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup kami, mengubah keadaan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berbicara Roh Kudus bagi kami di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa ya. Walaupun sudah mulai mudik, masih penuh gereja ya. Haleluya. Saya bersyukur karena kita orang-orang yang mau terus rindu mencari Tuhan. Amin. Dan kalau kita sudah ada di tempat ini, itu artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah percaya, maka jangan setengah-setengah. Amin. Rugi saudara, lebih baik tidak daripada setengah. Ya, kalau mati, hidup. Kalau setengah itu sekarat. Enggak hidup, enggak mati. Namanya setengah. Ya, jadi jangan yang setengah-setengah itu enggak bagus. Bilang kanan kirimu jangan setengah-setengah. Ya, yang full percaya sama Tuhan Yesus. Hari ini temanya itu di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang dahsyat. Ya, di dalam nama Yesus itu ada kekuatan, ada kuasa, ada sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan mau saudara kita yang percaya sama Tuhan tuh kita mengalami kuasa itu, mengalami kedahsyatan itu. Supaya kita ini bukan orang yang hanya punya iman yang biasa-biasa. Tapi yang luar biasa. Ya, tadi pagi saya baru baca-baca nih temanya apa ya, dikasih dari gereja saya baca-baca. Oh ya. Ya, dikasih ayatnya dari Mazmur 91. Saya yakin Mazmur 91 ini saudara banyak yang hafal toh. Karena ini ayat mantra buat orang Kristen. Banyak orang Kristen yang jadikan ini mantra, ya Pak ya. Mantra saudara, mau apa-apa perkatakan Mazmur 91. Perkatakan, hafal di luar kepala. Kalau cuma jadi mantra, enggak berkuasa. Jangan cuma kau hafal. Tapi mengerti maknanya, mengerti isinya, hidupi, percayai, maka akan terjadi. Kalau cuma jadi mantra, ngapa saudara? Ya cuma diucapkan saja. Apalagi kalau lagi ada saat-saat genting, itu banyak pendeta suruh hafal Mazmur 91. Terus orang Kristen itu berasa sakti kalau dia sudah hafal ini. Dia kira setan itu takut sama orang yang hafal ayat. Karena setan lebih hafal dari saudara. Jangan bangga kalau kau bisa hafal ayat. Oh setan itu lebih hafal. Saya dulu doa pelepasan orang saudara. Saya perkatakan ini dalam nama Yesus. Di dalam Injil Matius. Dia sambung Matius sekian ayat sekian kan. Bunyinya ini. Itu orang yang kerasukan loh. Dalam hati saya pintar juga nih setan. Ya. Tetapi saudara, setan itu enggak takut kalau saudara hafal ayat cuma jadi mantra. Setan takut sama orang yang mengimani ayat itu, melakukannya dalam hidupnya. Menghidupinya, amin. Nama Yesus itu terbukti berkuasa. Saya berapa kali doakan orang kerasukan setan. Ya coba doakan tumpang tangan dalam nama Joni, enggak lari setannya. Dalam nama Joshua, enggak lari saudara. Ya tapi coba bilang dalam nama Yesus, in the name of Jesus, dia panas. Memang benar. Saya doakan saudara nanti mengalami ketemu orang kerasukan. Supaya saudara praktekkan tuh. Jangan takut ibu, ngapain takut? Ya, orang kerasukan itu setan level bawah.
Ya, setan level atas itu yang sudah dalam hatimu tuh bercokol, iri hati, kepahitan tuh setan itu jenderal-jenderalnya. Ya, kalau cuma kerasukan tuh mah setan-setan kerucuk-kerucuk bawa-bawa punya nggak ada apa-apanya. Ya, yang menakutkan tuh yang sudah bercokol di hati itu, yang nggak bisa lepas itu, dosa-dosa yang mengikat itu sudah ya udah luar biasa itu. Nah, hari ini kita mau belajar dalam lindungan Allah, saudara, karena Tuhan itu punya kuasa yang dahsyat. Saya itu baru menghafal, mencoba mengingat-ingat apa ya perlindungan Tuhan yang pernah saya alami dalam hidup saya. Mau berangkat ke sini tadi pagi, mau ke garasi dari rumah, tutup pintu sambil melangkah, saya injak ujungnya anak tangga. Ya, jadi kaki saya keteklik. Bayangkan mau injak ujung anak tangga itu kan harusnya kan kaki menapak toh. Injak ujung anak tangga langsung kaki saya ini terkilir begini dan saya jatuh melewati satu anak tangga, saudara. Ya kalau gitu kan jatuhnya itu bukan slow motion ya. Ya, gudubrak saya terlempar ke bawah dan langsung terkapar. Suami saya sudah di mobil menunggu, dia tidak mendengar kejatuhan saya. Saya teriak-teriak, "Saya tolong, tolong, tolong." Dia keluar lihat saya sudah tergeletak di garasi, hampir masuk di bawah mobil saya. Terus suami saya lari, ya biasanya dia kalau saya jatuh, dia tertawa, saudara. Tapi tadi pagi tidak, karena dia lihat ini serius. Ya, kalau saya cuma kepleset, dia nolong sambil ya, tapi dia nggak berani tertawa lebar sih. Tapi tadi pagi dia takut bener lihat saya jatuh begitu, dia takut karena nggak main-main ini. Saya ini bukan tipe istri yang alay lebay ya, apa dikit buka botol suruh suami, nggak usah ibu-ibu ya, kau bisa buka sendiri itu botol, nggak usah kau cari perhatian begitu. Saya ini biar saya kena pisau nih ya, berdarah-darah sudah mengucur, saya lihat di depannya dia cari tisu ini darah semua, kenapa itu saya biasa kena pisau. Ya, saya tuh bukan tipe istri yang alay lebay, tapi tadi pagi itu jatuh saya, bunyinya gudubrak. Sakit, saya terlempar, saudara, jatuh ke bawah, kena ini dan saya terkapar. Terus saya tuh takut karena saya pernah jatuh dulu nggak bisa berdiri. Suami saya bilang, "Sakit enggak? Coba berdiri, coba berdiri." Saya takut, wah ini kalau saya nggak bisa berdiri, ya Pak Yosua gantiin saya khotbah hari ini. Tapi puji Tuhan saya berdiri, nggak ada sakit, nggak ada apa. Terus naik di mobil saya tuh di hati bilang gini, Tuhan, saya ini mau khotbah dalam lindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan dahsyat. Tapi kenapa saya jatuh? Berarti nggak ada perlindungan Tuhan. Tapi tiba-tiba di hati itu ya ada suara yang tanya gini, kau patah tulang nggak? Enggak, itu perlindunganku. Bukan berarti kita nih nggak bisa jatuh, nggak bisa celaka. Tapi kan perlindungan Tuhan tuh nyata. Ada kuasa dalam perlindungan Tuhan, amin. Nah, Mazmur 91 kita akan baca. Saya pengen kita mengerti, saudara. Mazmur 91 ini anonim, tidak ada nama penulisnya. Tanpa nama, tapi para ahli menyimpulkan Mazmur ditulis oleh Musa. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kenapa? Karena Mazmur 90 sebelumnya itu yang nulis Musa. Dari gaya bahasa, dari ininya. Jadi disimpulkan ini penulisnya Musa. Kita nggak usah mikirkan terlalu jauh, itu biar ahli aja yang pikir ya. Ya, saudara baca aja gitu ya, karena saya sudah mempelajari. Saya kalau baca ayat itu, saya harus cari tahu siapa penulisnya, kenapa dia tulis ini. Karena sesuatu yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi itu akan berbeda. Ya, lagu kalau ditulis dengan pengalaman pribadi itu beda, saudara. Ya. Tapi kalau lagu yang cuma asal-asalan itu juga beda. Orang itu bisa merasakan. Ya, dan ayat ini ditulis oleh Musa dia dalam lindungan Allah. Ayat ini bercerita tentang kedahsyatan Tuhan, bagaimana Tuhan sanggup melindungi. Di dalam ketakutan, kegelisahan kita menghadapi kematian, penyakit, segala macam. Kenapa Musa tulis ini dengan begitu hebat? Karena Musa mengalami satu ketakutan yang begitu luar biasa. Ya, Musa itu disuruh Tuhan untuk dikasih tugas bawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah Kanaan, perjanjian. Saudara tahu kisahnya Musa itu, Musa lahir di mana, saudara? Yang tahu enggak usah jawab, yang belum tahu saja. Musa lahir di mana? Tangerang. Musa lahir di mana, saudara?
Pak, mulai lagi sesi sekolah minggu. Ya, ini pada tidak baca Alkitab ini orang-orang Kristen nih ya. Musa itu lahir di Mesir, ya. Kisah dari sejarah bangsa Israel ada di tanah Mesir. Saya coba singkat secara singkat saja karena saya yakin banyak yang tidak tahu. Banyak yang jarang baca Alkitab. Orang Kristen itu jarang baca Alkitab. Ya udah gitu ke gereja jarang-jarang. Sampai di gereja tidur juga dia. Mending kau pulang. Saya ini sudah capek-capek menjelaskan, saudara enggak dengar ngapain gitu ya, ngangong-ngangong ini. Mulut kebuka, mata kebuka, tapi otak nggak kebuka. Terus buat apa ya? Tolong perhatian saudara. Waktu bangsa Israel itu sejarahnya di Mesir kan Yakub itu punya anak ya. Dari Abraham dulu saudara sudah tahu Abraham punya anak Ishak, Ismail. Ya Ishak itu punya anak. Lalu Yakub itu punya anak saudara 12 suku Israel. Lalu mereka itu buang Yusuf dan Yusuf terjual sebagai budak di Mesir. Lalu Yusuf menerjemahkan mimpinya Fir'aun dan akhirnya dia diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir. Dan ketika bangsa Israel di tanah Kanaan mengalami kelaparan, mereka beli gandum di Mesir. Lalu Yusuf kasih aja tapi uangnya jangan diambil, itu saudara-saudaraku. Yusuf tahu ini saudaranya karena mereka tidak berubah mukanya. Tapi mereka tidak tahu Yusuf karena Yusuf sudah berubah, penuh kemuliaan, pakai jubah, terawat ke klinik Tongfang toh. Putih, bersinar. Orang itu kalau hidup dalam rencana Tuhan berubah hidupnya. Tapi kalau enggak, begitu-begitu saja. Orang ketemu dia, kok kamu enggak berubah ya? Ya kalau enggak berubah awet, bagus, enggak apa-apa. Ini enggak berubah kumelnya ya. Dekilnya tuh enggak berubah. Karena hidup dalam dosa. Nah waktu Yusuf lihat keluarganya dia tahu. Tapi mereka enggak tahu Yusuf. Berhari-hari ketemu sampai akhirnya Yusuf panggil mereka. Sini. Kamu tahu enggak aku ini siapa? Aku ini Ucup. Ya Ucup. Terus mereka, oh Ucup, ya ampun Ucup. Kami minta maaf Ucup. Pasti hari ini kamu akan bunuh kami karena kami sudah jahat membuang kamu. Ucup menangis, dia peluk keluarganya, dia bilang tidak. Aku mau berterima kasih sama kalian karena kalian buang aku. Hari ini aku jadi Perdana Menteri. Kalau kalian gak buang aku ya sama seperti kalian ini gak berubah-berubah hidupku. Ya, tapi karena kalian jangan takut dijahati orang. Bisa jadi jahatnya orang itu menjadi kemuliaan bagimu. Amin. Jangan kepahitan kalau dijahati orang, bersyukur, berterima kasih sama orang itu. Terima kasih ya karena kau dulu jahati saya. Makanya saya jadi begini, amin. Berterima kasih pada mantan-mantanmu yang mengkhianatimu. Ya, karena hidup ini kan dia Tuhan yang tahu. Enggak usah kepahitan sama mantan, amin. Ya, berterima kasih sama dia karena hari ini kita dapat yang lebih daripada dia. Banyak mantan nih berarti. Amin-aminnya banyak. Lalu saudara, akhirnya Yusuf bawa keluarganya datang ke Mesir. Bawa ke sini papa, adik-adik semua bawa. Mereka datang dan akhirnya mereka berkembang biaklah di Mesir. Karena dia mendapat kasih sayang dari Fir'aun. Ya, keluarganya disejahterakan, Yusuf jadi Perdana Menteri. Satu saat Fir'aun mati, Yusuf juga mati. Naiklah Fir'aun yang baru. Ketika Fir'aun baru naik, dia sudah lupa sejarah bangsa ini. Tapi bangsa Israel sudah jadi bangsa yang besar di Mesir. Mereka kaya-kaya karena mereka disertai Tuhan. Lalu Fir'aun bilang gini, ini bangsa ini ya, mereka ini kan cuma pendatang, tapi kok mereka jadi kaya, nggak bisa begini. Lalu Fir'aun bikin aturan, kalau ada orang Yahudi yang lahir di sini, bayinya laki-laki, bunuh. Semua bidan diperintahkan untuk bunuh anak laki-laki Ibrani yang lahir. Tapi bidan-bidan tuh takut akan Allah. Mereka enggak mau bunuh. Waktu Musa lahir, ya anak ini cakep, sayangnya dibunuh. Dikembalikan pada ibunya. Ibunya lihat, kasihan nih kalau ketahuan pasti dibunuh. Lalu dihanyutkanlah Musa di sungai Ciliwung. Ya, biar yang ngantuk-ngantuk bangun ini ya. Kalau ngelawak gini langsung bangun dia. Di sungai apa? Nil ya, di sungai Nil. Yang belum pernah ke Mesir nanti ikut. Saya harusnya besok berangkat ke Israel loh. Ya, karena ada, soalnya sekarang ini memang saudara ya, berita-berita itu keadaan dunia ini tidak baik-baik saja loh ya. Kita melihat ya, baca berita ya, Iran serang Israel, Israel serang Iran, Amerika serang Iran ya, Jakarta serang Banten ya.
serang itu serang, bukan serang ya. Kayaknya lihat-lihat serang-serang ini bahaya. Lalu sampai di mana tadi? Oh iya, harusnya saya juga ke Sungai Nil loh besok ini, tapi nggak jadi, di reschedule karena keadaan belum aman. Dan akhirnya saudara Musa dihanyutkan. Ketika Musa dihanyutkan, putri Firaun ini lagi mandi di sungai. Ini bukan cerita dongeng, tolong bangun ya. Saya tidak mendongeng buat saudara sehingga saudara tidur. Bangun. Coba yang ngantuk-ngantuk itu dijawil, dicewer kupingnya. Dipikir saya ini mak-mak yang lagi mendongengkan kau di sini. Dan kau mau tidur di situ ya, bertobat, bangun. Lalu ini kisah nyata Alkitab. Ini pernah terjadi, sejarahnya ada, tempatnya ada. Makanya kalau punya uang pergi ke Israel biar kau tahu, oh ini benar ada Sungai Nil itu ini ya. Oh ada di sini toh, amin. Jangan cuma kau pergi ke Paris, ke Inggris, ke Jerman, di Paris, di mana, tapi tidak pernah pergi ke sana lihat. Ketika Musa dihanyutkan di Sungai Nil, putri Firaun mandi, dia lihat, ada apa itu? Lalu mereka ambil saudara, bayi, cakep kata putri Firaun, mau tak pelihara, bawa dia ke istana. Jadi Musa dibesarkan di dalam istana Raja Firaun yang mau membunuh bayi-bayi Yahudi. Padahal Musa ini orang Ibrani. Dan saudara tahu, kalau Tuhan punya rencana atas hidup seseorang, dia bisa melindungi orang itu dengan kuasanya. Ya, bahkan Musa dipelihara, dibesarkan di dalam istana Raja Firaun yang mau membunuh. Padahal kan mustahil toh. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Makanya percaya sungguh. Akhirnya saudara, Musa besar menjadi remaja, menjadi pemuda yang gagah, perkasa, jiwa patriotnya muncul. Tapi dia tahu dia ini kan orang Ibrani. Ketika satu saat dia lihat saudara-saudaranya orang Israel tuh diperbudak, kerja paksa, dipukuli. Musa marah, dia bilang, itu kan gak ada salah, kenapa kau pukul? Lalu orang Mesir bilang, sejak kapan kamu diangkat jadi pemimpin di sini? Lu siapa? Musa marah. Dia pukul orang Mesir itu, bahkan dia hajar sampai mati, dibunuh saudara. Dia timbun di pasir, mayatnya ketahuan sama orang Mesir, dilaporin sama Firaun. Sejak saat itu Firaun mencari cara untuk membunuh Musa. Lah Musa kan takut nih, dianggap lu tuh udah dibesarkan di istana, malah lu bela itu kaumnya, dia mau dibunuh, dia lari. Dari Mesir Musa berkelana, dia lari sampai ke daerah Midian. Waktu sampai di Midian, Musa ketemu sama gadis-gadis cantik ini. Lagi mau mengambil air. Kasih minum peliharaan ternak-ternak mereka. Gadis-gadis ini diganggu sama gembala-gembala yang lain laki-laki. Lalu Musa menolong mereka. Dan akhirnya Musa timbain air buat ternak mereka. Gadis-gadis ini pulang ngomong ke papahnya. Papahnya ini Imam Yitro. Orang kaya, punya ternak banyak. Dia bilang, Pak tadi kita diganggu sama gembala-gembala. Tapi ada cowok dari Mesir ganteng, dia tolong kita. Papanya bilang, oh siapa dia? Namanya Musa. Papanya bilang, cari cepat, ajak dinner di rumah kita. Malam ini mamamu masak rendang. Ya, jadi mereka cari, Musa dipanggil. Akhirnya Musa dipanggil dinner malam itu. Waktu Imam Yitro ngobrol, kayaknya nih laki-laki baik-baik. Bagaimana kalau kamu saya angkat jadi menantu? Musa dalam pelarian, seorang pembunuh melarikan diri, ketemu cewek cantik, diangkat dapat mertua kaya raya. Siapa laki-laki yang mau seperti ini? Ada yang mau dapat mertua kaya? Angkat tangan, saya doakan. Enggak usah pura-pura kau, tidak dosa itu. Ya kalau kau menjadi laki-laki yang punya hati yang luar biasa, Tuhan bisa melakukan itu. Lalu Musa senang, bayangkan dari pembunuh mau dibunuh, dikejar, dia tinggalkan Mesir. Lalu dia dapat mertua kaya, dapat cewek cantik, punya anak, hidup. Nyaman gak hidupnya? Wah sudah nyaman sekali, itu kan yang kita cari tuh. Dapat cewek istri cantik, kaya raya, ya tinggal lanjutin usaha bapaknya kan. Benar nggak? Benar nggak cowok-cowok yang belum menikah di sini? Ya, bukan itu tujuanmu, enggak ya? Bagus laki-laki di sini semua laki-laki pria mandiri. Mandi sendiri. Lalu saudara, ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba, tiba-tiba dia lihat ada semak yang menyala. Tapi dia heran, ini ada api tapi kok semaknya tidak terbakar. Dia mau pergi lihat, tiba-tiba Tuhan berfirman, Musa,
Jangan mendekat, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri tempat yang kudus. Musa tersungkur dan berkata, berfirmanlah Tuhan, aku mendengar. Lalu Tuhan berkata, Musa, kau sudah nyaman, kau sudah enak, kau tidak mendengar lagi teriakan saudara-saudaramu dari Mesir. Tapi aku Tuhan mendengar. Jadi sekarang aku pilih, pulang kamu ke Mesir, bawa mereka keluar dari perbudakan itu. Kalau saudara jadi Musa, disuruh pulang lagi ke Mesir, mau enggak? Pak Yosua enggak mau ya? Sudah nyaman, aman, punya istri, punya kerjaan kaya. Ngapain repot-repot lagi mau pergi balik ke Mesir, benar nggak? Dan bukan cuma itu, cari mati kan? Dia ini kan lari dari Mesir, bunuh orang, mau dibunuh Raja Fir'aun. Coba kalau saudara lari dari mana misalnya? Cilegon. Terus saudara sudah lari di Belanda sana. Terus disuruh Tuhan pulang kembali ke Cilegon, mau enggak? Kagak lah. Itu namanya cari mati. Lalu Musa mulai, Tuhan, pertama dia bilang begini, Tuhan, kau tahu nggak siapa aku? Dia kira Tuhan ini hilang ingatan. Tuhan itu maha tahu. Tapi kenapa dia bilang begitu? Dia mau kasih tahu sama Tuhan, kau tahu nggak masa laluku Tuhan? Aku ini bunuh orang di Mesir, aku melarikan diri, aku mau dibunuh sama Fir'aun. Lu tahu nggak aku ini siapa? Tuhan bilang, aku tahu hidupmu. Balik kau, jangan takut karena aku menyertaimu. Dia bilang lagi, aku enggak ada apa-apa Tuhan. Tuhan bilang, yang di tanganmu ada apa? Tongkat gembala. Ya udah, tongkat itu cukup. Aku akan bikin mujizat lewat tongkat itu. Dia bilang lagi, Tuhan, tapi aku ini berat lidah. Tuhan bilang, yang ciptakan lidah manusia siapa? Dia bilang, engkau Tuhan. Lah iya, apa masalahnya? Berapa berat lidahmu itu? Berapa kilo? Artinya Musa kan gak pandai bicara, dia orangnya pendiam. Ya, tapi dia memberi alasan-alasan itu sebenarnya karena dia takut balik ke Mesir. Saya percaya di tengah kegalauan kita hari ini, tidak ada di antara kita yang segalau Musa waktu itu, iya enggak? Dia diperhadapkan dengan sebuah ketakutan yang begitu luar biasa karena nyawa yang menjadi taruhannya. Makanya kau jangan merasa hidupmu itu paling susah. Nggak usah merasa hidupmu itu yang paling berat. Apalagi berpikir untuk bunuh diri. Jangan saudara, rugi. Nggak usah bunuh diri juga, kita bakal mati kok. Ya, nggak usah repot-repot bunuh diri. Jangan, itu orang bodoh yang paling bodoh. Ya, jangan bunuh diri ya. Lalu saudara Musa itu, nah sekarang kita mengerti latar belakangnya. Jadi kita tahu ayat ini ditulis dalam keadaan Musa hanya menaruh satu-satunya tempat perlindungannya itu di dalam Tuhan. Maka dia bilang dalam lindungan Allah. Kalau sudah dalam lindungan Allah, apa yang jadi masalah? Amin. Bahkan kematian tidak bisa jamah kalau belum waktunya. Ya, dikatakan gini, baca ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Orang yang hidup terus menerus dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kau duduk di nightclub, kau tidak dalam perlindungan. Ya, makanya pastikan hidupmu selalu dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Hidup dalam kekudusan. Bergaul dengan Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Karena tudung perlindungan Tuhan ada bagi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Dia yang akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3 berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang.
terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Seringkali kita nyanyi lagu ini, saudara, ya. Walau 1.000 rebah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ternyata penciptanya Musa. Ya, Musa yang cipta lagu ini. Dan saudara, ketika kita itu nyanyi begini, itu orang Kristen tuh makanya saya bilang pintar nyanyi. Waktu pandemi datang, COVID, ya. Jangankan 10.000 rebah di kirimu, di kananmu 1.000. Saya juga mengalami, itu ketakutan, rasanya roh kematian itu mengintai benar-benar. Saya tiap hari itu kalau sudah dengar di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya dengar, Bapak ini telah berpulang karena COVID. RT 5, RW 3. Aduh, 2 blok dari kita ini. Itu roh kematian sudah mendekat. Tiap hari kan kita dengar-dengar dulu. Besoknya sudah di RT 2. Aduh, satu lagi kita punya RT ini. Jadi kita itu dulu ketakutan ya dulu itu waktu COVID itu saya ingat banget. Ya tapi orang Kristen tuh kalau nyanyi walau 1.000 rebah. Ya 10.000, waduh 10.000 udah rebah semua, dia katanya begini, petantang petetek. Padahal semuanya ngumpet. Lalu saya ini tiap hari kan diserang roh ketakutan. Satu kali saya tuh lagi masak, bunyi lagi itu Inna lillahi wa inna ilaihi. Astagfirullah kalau sudah dengar begitu ya. Satu saat Tuhan tuh ngomong di hati saya gini. Sampai Tuhan tertawa. Satu kali Tuhan tuh ngomong di hati saya begini. Kenapa kau itu takut? Itu virus tidak terlihat. Aku juga Tuhan tidak terlihat. Tapi kenapa kau lebih imani COVID mendekat padamu, bukan aku Tuhan yang dekat dengan kau. Terus saya itu tersadar. Terus Tuhan tuh bilang gini. Di pandemi ini sudah ada daftar nama-nama yang akan dipanggil pulang. Kalau kau masuk daftar, siap-siaplah. Tapi kalau kau tidak masuk daftar, biar kau kena COVID berapa kali tidak mati kau. Iman saya bangkit saudara. Ya, saya nyanyi itu sambil masak. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kemarin-kemarin kiri kananku ada virus, sekelilingku ada virus, dalam hidupku ada virus, virus selalu bersamaku. Saya nggak mau. Jangan kau imani itu. Lalu saya mulai waktu itu kuat saudara. Ya waktu ditanya, Bu ini sudah buka lockdown kan. Di perusahaan kami sudah banyak karyawan yang masuk. Tapi tidak ada pendeta berani datang khotbah. Mereka bilang mereka takut karena ini banyak pendeta mati. Ibu mau datang gak? Saya juga alasan, saya doa dulu ya. Tanya Tuhan. Saya berdoa benar, saya tanya Tuhan. Tuhan bilang, dasar kau iman kerupuk ya. Ini seorang sudah pada ketakutan. Malah kau juga mau sembunyi, mau ngumpet. Kau pergilah di sana bawa itu Injil. Kabar baik itu. Di tengah ketakutan, jangan kau sembunyi. Kalau kau tidak masuk daftar, tidak mati. Oh iya, sudah. Saya berdoa begini malah, Tuhan. Kalau Tuhan mau izinkan saya kena, tidak apa-apa, kenakan saya virus ini. Tapi saya mau buktikan bahwa mati itu bukan karena virus. Tapi karena Tuhan. Karena di pandemi itu iman orang bergeser loh. Mereka pikir mereka mati karena virus. Padahal sudah ada daftarnya. Lalu benar saya berdoa begitu, kena saya. Semua varian saya rasa. Semua mulai dari dia Omikron, apalah Delta, semua kena saudara. Tapi buktinya kan tidak mati saya. Berarti tidak masuk daftar. Tuh. Masih diizinkan Tuhan hidup. Saudara, ya jangan cuma pintar nyanyi di gereja.
Waktu selesai pandemi itu kita ya ke pasar, ke toko, kemana. Orang-orang yang takut bawa semprotan. Kadang yang dia semprot bukan virus. Kita yang dia semprot, dia mau bikin mati juga kita dengan semprotan itu. Sampai saya jengkel, ada yang bawa semprotan gede banget saudara. Semprot depan muka saya bilang, Bu sekali lagi kalau semprot saya awas ya Bu. Ya, jangan kau main semprot-semprot begitu karena ketakutan mau mati. Ya, saya bilang kalau kau masuk daftar mati juga kau biar tidak kena virus. Saudara, Tuhan itu berjanji bahwa kita nggak perlu takut terhadap penyakit sampar, terhadap ini yang kau hanya akan menonton. Ya, dan dikatakan 9 sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka apa? Dan tulah tidak akan sebab apa? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14 ini poinnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku apa? Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami sekeluarga pernah mengalami kecelakaan saudara ketika kami mau pelayanan di Anyer. Pergi berdoa kita. Pergi berdoa sampai di jalan ya kita nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Satu keluarga berlima sama anak-anak. Bagi suara 1, suara 2, suara 3 sampai suara 5. Nyanyi kita sukacita ya. Ku diberi kuasa nyanyi. Lama-lama kan ngantuk tidur, anak-anak tidur. Saya tidur cuma suami yang nyetir, dia enggak boleh tidur. Akhirnya sampai di tol saudara, tol Cilegon itu menurun saudara ya. Terus suami saya itu bangunin saya, waktu itu belum pakai kartu, pakai uang. Ya, dia bilang, "Say, bangun say, uang tol mana?" Saya ini bangun lagi ambil uang tol dari tas. Tiba-tiba saya cuma dengar suami saya teriak gini, "Tuhan Yesus tolong." Saya baru mau tanya tolong apa. Tiba-tiba saya merasakan benturan yang keras. Mobil kami ditabrak bus. Dan mobil itu terbalik saudara ke sebelah. Itu ternyata bus itu remblong, namanya bus laju prima. Lajunya benar-benar prima. Remnya blong. Bayangkan kami tuh naik mobil Honda Freed itu cuma di atas bannya truknya itu mobil kami dan itu bus gede. Waktu kejadian itu terjadi, saya udah hilang kesadaran. Nah ini nih mobilnya coba yang hancurnya coba lagi yang sebelah. Ya, ini saudara mobilnya ini. Anak saya yang kecil itu tidur melintang begini di belakang, ya. Mobil ini dinyatakan tidak bisa diperbaiki karena rusaknya 80%, ya. Cukup sampai saya, ini wanita gagah perkasa itu. Ya, cukup. Saudara bayangkan, ya. Waktu anak saya tuh di belakang, ya, yang kecil, waktu kejadian itu dia sudah di pangkuan saya di depan. Itu airbagnya kebuka, asap putih semua. Waktu sadar, itu memang kita ya. Kenapa kita ini harus hidup kudus dalam lindungan Tuhan? Kalau ngalami begini, Anda enggak sempat bertobat. Enggak mungkin, mobil itu terbalik-balik terus, "Tuhan ampuni tadi malam saya selingkuh, Tuhan ampuni saya homo tadi malam, ampuni Tuhan saya dugem." Enggak sempet. Enggak sempet, jangan tertawa, saya ingatkan ini benar. Tobat kau, tobat. Waktu kejadian begini hanya seperberapa detik kita hilang ingatan. Cuma rasanya ada apa ini terjadi belum tahu. Saya cuma tutup mata berharap waktu buka mata ini di sorga atau di bumi ya. Ternyata orang pindah alamat itu cuma hitungan detik. Hitungan detik saudara dan kita gak sempat bertobat. Saya buka mata, mobil udah terbalik begini. Suami saya di bawah, jadi terbaliknya begini, dia di bawah, saya di sini. Saya tuh mau minta tolong, dia juga gak bisa gerak karena saya di sini begini. Anak saya angkat, gak ada orang mau nolong.
mau nolong, mau terbakar mobilnya berasap, balik lagi. Bapak-bapak datang, nggak jadi. Jangan mendekat, nanti takutnya meledak. Anak saya sudah saya keluarin dari jendela. Pak tolong, ada anak kecil. Dia mau mendekat, lari saya jengkel, saya bilang, bencong, tolong lu bencong. Ya benar-benar saya stres saudara ya. Ini orang nggak mau nolong, udah lihat keadaan begini lagi. Akhirnya bapak-bapak itu datang. Oh iya ada anak kecil, anak saya keluarin dulu. Ya bertiga, terus saya mau keluar, suami saya aku tolong buka ini safety belt, kok nggak bisa kebuka. Ya hampir saya tinggalin juga, akhirnya saya buka saudara. Waktu itu yang lebih parah ya, mobil itu lagunya pujiannya masih bunyi ya. Lagunya ku bersyukur selalu sebab engkau yang mengasihiku. Saya rasa tidak adil Tuhan. Lagu itu bersyukur, lagu puji-pujian. Kecuali mobil terbalik itu lagunya, abang ini lihat bodiku yang seksi. Itu pantas gitu ya. Tapi kan kita lagi memuji Tuhan, lagi menyembah Tuhan gitu. Nggak dangdutan gitu ya, aduh maksudnya ya kenapa gitu ya. Ya itu yang saya maksud, saudara tahu ketika saya ingat ayat ini dikatakan maka ya malaikat dikatakan ayat 11 tadi, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Waktu kejadian itu saya bilang sama suami saya, kamu bayangkan ya malaikat itu sibuk sekali loh. Tadi itu ya dia menatang kita tuh kita tidak ada satu luka pun. Nggak ada satu tetes darah tuh nggak ada. Sampai orang semua bingung. Akhirnya kita ya menurut prosedur, polisi datang, RAJR datang, saya dibawa ke rumah sakit sama anak-anak. Suami saya di tempat ada polisi yang baru datang, dia bilang sama suami saya, untung bapak itu sendiri ya. Kalau ini ada keluarga yang ikut pasti mati pak. Bapak tuh bersyukur. Itu berapa hari lalu pak, orang di sini mobilnya ndak hancur. Biasa mati suami istri berdua di sini. Dia bilang untung bapak sendiri, suami saya bilang saya berlima pak. Hah? Astagfirullah. Sama siapa? Sama anak 3, istri saya 1. Mana sekarang? Lagi dibawa ke rumah sakit. Dia elus-elus suami saya, istighfar ya pak ya, memang musibah itu nggak ada yang tahu ya pak, istighfar ya. Suami saya bilang iya, tapi gimana pak keadaan istri sama anak-anak? Suami saya bilang nggak ada satu luka pun puji Tuhan. Dia bilang apa dia bilang? Suami saya bilang dia bilang begini, suami saya bilang nggak ada satu luka semua. Dia bilang subhanallah. Suami saya bilang puji Tuhan, haleluya pak. Jadi waktu dia bilang benar pak, di sini tuh sering banget orang mati. Saya cuma melihat saudara, dan habis itu kita pelayanan saudara seperti nggak terjadi apa-apa. Ya, tapi pengalaman itu saya ingat minggu-minggu itu Tuhan tuh lagi suruh saya khotbah tentang Ayub. Saya bilang Tuhan, ya boleh sih saya khotbah tentang Ayub, tapi nggak usah juga saya merasakan seperti Ayub gitu ya. Maksudnya kok harus lihat tadi pagi dalam perlindungan Tuhan kepleset di rumah sampai tergeletak begitu ya. Tapi Tuhan bilang kan perlindunganku sempurna. Maksudnya nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah. Ya pokoknya kita berpegang sama Tuhan. Dikatakan di sana saudara, asal apa ya 14, hatimu itu melekat kepada Tuhan. Jangan melekat pada harta, jangan melekat pada sesuatu yang lain, melekat kepada Tuhan. Supaya ketika engkau berseru, Tuhan menjawab. Saya cuma dengar suami saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Ternyata dia lihat di spion, ada mobil melaju kencang tanpa rem ke arah kita. Makanya dia teriak, Tuhan Yesus tolong. Ya, dan saya melihat saudara bagaimana pertolongan Tuhan bagi kami sekeluarga. Kalau dilihat keadaan mobil yang begitu hancur, pasti ada yang benar. Mereka bilang kalau dilihat mobil ini pasti ada yang mati. Tapi ternyata enggak ada. Ya itu saudara, udah gitu yang tahu saya tabrakan orang-orang Kristen julid. Bu Debi hamba Tuhan. Kenapa ibu tabrakan? Introspeksi diri. Ini julidnya nih mulutnya setajam silet. Saya cuma bilang ini, ibu bisa enggak? Bisa enggak? Ya enggak usah komen julid begitu. Ibu enggak usah suruh saya introspeksi loh. Jangan pikir saya enggak introspeksi. Kita kalau celaka kan nomor 1 introspeksi, benar enggak?
Ya, masalahnya saya tidak selingkuh, saya tidak nipu orang. Saya introspeksi. Kalau saya lagi selingkuh kan langsung saya tahu tuh, ini pasti karena saya selingkuh Tuhan marah saya ini. Tapi itu enggak, kadang malah yang selingkuh itu dibiarkan terus loh, nggak celaka-celaka. Bertobat ya, tahu-tahu kau masuk neraka tanpa dipulihkan lagi kata firman Tuhan. Ya saya waktu itu terus mobil asuransi bilang maaf Bu, mobil tidak bisa diperbaiki dan kami tidak bisa kasih ganti. Jadi itu sudah jatuh ketimpa tangga. Saya juga nggak mau protes, saya nggak mau apa ya, kita nggak tahu apa-apa ya mau dibodoh-bodohin ya biarin aja. Ya tiba-tiba ada orang itu, saya nggak kenal, bahkan sampai detik ini saya lupa, saya nggak tahu dia di Facebook. Dia inbox saya, dia bilang Bu, saya disuruh Tuhan ya ngasih ibu uang untuk beli mobil. Dan akhirnya uang itu kita pakai beli mobil dari Honda Freed, kita habis itu naik grade ganti ke Innova Reborn. Waktu baru keluar Innova Reborn. Ibu yang Juli tadi bilang begini, oh ternyata ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil ya Bu. Jadi saya bilang begini, ibu mau nggak ganti Mercy? Saya doakan ibu masuk di bawah kontainer. Kadang-kadang orang julid itu ada aja ya. Begitu itu dia langsung bilang, oh ternyata ibu kecelakaan karena Tuhan mau ganti mobil yang lebih bagus. Memang otakmu itu ya Bu ya. Kadang-kadang jangan saudara. Tapi kami melihat bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mari hari-hari ini saudara, kita tuh perlu. Coba enggak usah tambah-tambahi ketakutan. Hari ini kalau baca berita, buka berita itu kan perang, bom, ini, itu. Ya, dengar baik-baik. Kadang-kadang imanmu itu sudah pas-pasan. Toh? Kalau imanmu sudah pas-pasan, jangan lagi kau dengar-dengar berita yang menakutkan. Dengarlah firman Tuhan. Saya tadi pagi cerita waktu kita pernah ke Israel itu habis bom itu 200 apa 400 rudal dari Iran masuk ke Israel. Saya bilang sama suami bagaimana ya kita batalin enggak ini berangkat. Ya ini sejauh ini enggak ada pemberitahuan dari maskapai reschedule atau batal loh. Kalau kita batal kita angus semua ini. Jadi saya tanya ke peserta mau tetap berangkat enggak? Mereka jawabnya gini, kalau Ibu Debbie berangkat kami berangkat. Kenapa kau taruh imanmu sama saya? Saya ini gelisah juga. Terus suami saya tanya, gimana saya? Dia bilang berani aja. Enggak, aku minta tanda begini. Kalau beritanya Israel menyerang, saya enggak mau berangkat. Berarti ini memanas ya. Saya tunggu 1 hari udah mau keberangkatan, enggak ada berita. 2 hari enggak ada berita. Di bandara saya masih tunggu ini kalau ada saya buka terus ini sosial media. Kalau ada berita Israel menyerang, maka saya batalkan hari itu juga. Kalian yang mau berangkat sendiri. Tidak ada berita, naik pesawatlah kita. Sampai di pesawat saya buka nih HP saudara. Ya, saya buka WA. Ya, di pesawat HP saya tetap jalan karena saya ini bagian dari intelijen. Jadi saya dapat sinyal khusus. Begitu sampai di pesawat saya hidupkan WA. Teman saya kirim berita. Israel menyerang Iran. Saya tanya ini berita kapan? Baru saja Bu, baru. Saya bilang Tuhan kenapa sudah di atas pesawat? Kenapa Tuhan saya gak bisa turun ini, tidak ada baling-baling bambu mau terjun. Bagaimana ya sudahlah dijalani. Kita masuk ke Israel. Tour guide-nya tanya, ibu mau tetap nginap di hotel yang di Tiberias, itu di depan Danau Galilea. Ya saya mau di situ karena memang itu bagus, buka jendela langsung Danau Galilea, di mana Yesus pernah jalan di atas air. Tapi Bu, hotel itu tutup berapa minggu ini sejak perang. Kenapa? Soalnya ada rudal jatuh di sebelah hotel, persis. Ya kalau ibu mau tetap, saya bilang ya tetap aja lah. Kalau belum waktunya mati kan enggak mati. Kalau sudah waktunya biar kepleset di kamar mandi juga mati. Enggak usah tunggu kejatuhan rudal. Kalau sudah masuk daftar toh. Dia bilang ya udah kalau ibu berani ayo. Kita waktu itu ada opa-opa ikut umur 80 sudah tuli mereka enggak mendengar. Jadi begitu masuk hotel, manajer hotel langsung begini. Bapak Ibu, ini pengumuman penting, kalau Anda mendengar alarm, dalam waktu 1,5 menit harus sampai di bunker di bawah tanah. Jangan tunda dan tidak boleh lewat lift, harus lewat tangga darurat. Dalam hati saya 1,5 menit lewat tangga darurat jatuh geger otak itu. Lalu suami saya tanya begini, Say itu opa-opa itu mereka dengar enggak ya itu? Tadi pengumuman saya bilang enggak usah diomongin malah kalau mereka enggak dengar tuh puji Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu mendengarlah hal-hal yang menakutkan itu.
Akhirnya saudara, benar 6:30 pagi saya lagi mandi, alarm hotel bunyi. Wih, 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 wih. Suami saya sudah mandi, dia bilang, "Say, alarm." Saya bilang, "Saya dengar." Kau pikir saya ini tuli? Saya dengar ini bunyi alarm. Terus dia bilang, "Gimana? Kita lari enggak?" Ah, dia kan sudah selesai mandi, sudah pakai baju. Saya kan masih di kamar mandi. Saya bilang, "Kalau kau mau lari, lari aja." "Lari sayang, lari." Saya ini menguji kesetiaannya. Bapak-bapak di sini kalau kejadian begitu bapak tampangnya sangar nih bapak nih. Kira-kira bapak lari enggak? Kalau istrimu di kamar mandi terus alarm bunyi, bapak lari enggak? Bapak yang pakai rompi hitam ini tatap mata saya. Bapak kira-kira lari atau tinggal? Enggak lari. Karena sayang atau karena takut? Sayang ya, iya. Lalu saya keluar kamar mandi, suami saya tetap di kamar. Ya, oh tidak lari dia, puji Tuhan. Berani kalau dia lari? Sampai di Indonesia talak 3 langsung. Lalu udah saya telepon tour guide saya. "Kamu di mana?" "Saya di bunker." "Kamu ini masih takut sama alarm bom?" "Enggak, Abuni, saya itu lihat di Google, ini bukan alarm bom, alarm gempa bumi. Kita nih di Israel tidak pernah gempa bumi. Jadi sekalinya gempa bumi saya tuh takut." Saya bilang, puji Tuhan kita di Indonesia tiap hari gempa bumi. Untung saya tidak lari. Di Indonesia malah tidak ada alarm. Tahu-tahu sudah goyang gedung. Iya toh? Roboh atau tidak sudah hidup mati di tangan Tuhan saja tuh. Indonesia ini biar mau tsunami juga enggak ada alarm. Bagaimana mau ada alarm? Alarmnya aja baterainya hilang. Suah enggak ada. Jadi Indonesia ini negara yang beriman. Sangat beriman. Apapun yang terjadi itu seizin Allah ya. Jadi kita enggak usah protes. Ya, jadi saya bilang untung saya enggak lari itu alarm gempa bumi. Begitu kita turun ke restoran mau sarapan, opa 3 lagi ngopi. Dan itu restoran sepi, hanya mereka bertiga. Mereka juga tidak curiga apa yang terjadi. Mereka begitu menikmati hidup. Mereka minum kopi, mereka makan kue. Saya bilang sama suami, "Kau lihat, semua orang berbondong-bondong lari di tangga darurat menuju bunker. Mereka menikmati kopi." Coba kau tanya, mereka dengar nggak itu? Terus suami saya tanya, "Opa, tadi dengar suara alarm?" "Hah? Alarm bunyi dengar?" "Hah?" Terus saya teriak, "Opa dengar alarm tadi?" "Tidak." Makanya opa umur panjang. Opa umur panjang makanya. Kenapa opa umur panjang? Biar Tuhan panggil opa tidak dengar. Bertobat kah opa? Tapi bagus juga opa ya. Kadang-kadang saudara, kau tuh jangan terlalu dengar-dengar yang menakutkan. Tiap pagi kau sudah buka itu berita bom. Ada istri yang bilang sama saya, "Bu, suami saya itu saya stres. Dia tiap hari dia perang, rudal terus. Dia tidak tahu di rumah tangga kita ini juga tiap hari perang." Makin dia lihat itu rudal, makin dia takut, dia jadi stres, dia marah-marah. Jangan saudara, apalagi kalau imanmu tuh pas-pasan. Lebih baik kau bangun pagi dengar firman Tuhan. Amin. Buka YouTube-nya FLC. Debbie Basir TV ada. Jam 5 sama jam 8 malam. Jangan lupa subscribe. Komen dan share. Jadi kita tuh harus percaya. Alkitab berkata kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan bukan bom. Di skip aja itu, nggak usah didengar, nggak usah diapa. Hari-hari ini mari banyak dengar firman, aman. Waktu engkau berseru, Tuhan menjawab. Jangan takut, mau besok kiamat, mau nanti malam, asal hati kita melekat pada Tuhan. Janji firman Tuhan, Dia menjadi pertolongan yang teguh. Bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan, kami pandang wajah-Mu dan berseru kepadamu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
angkat tanganmu saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertaimu, melindungimu, membentengimu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati